Waspada serangan jantung. Pada tahun 2020 saja, hampir 10 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat serangan jantung. Angka ini belum termasuk angka di tahun 2021. Bahkan, WHO memprediksi pada tahun 2030 mendatang, orang yang meninggal akibat serangan jantung bisa menyentuh angka 50 juta orang per tahunnya. Kali ini, saya akan membahas tentang serangan jantung atau disebut juga dengan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan serangan jantung yaitu gangguan fungsi jantung akibat otot jantung yang kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner. Tanda dan gejala serangan jantung. Yang pertama, nyeri dada. Nyeri dada yang dirasakan oleh penderita biasanya berbeda-beda. Ada yang merasakan nyeri dada terasa seperti tertindih beban berat, dada terasa tertusuk benda tajam hingga tembus ke belakang, dan ada juga yang merasa dadanya terasa panas. Nyeri juga dapat dirasakan hingga menjalar ke lengan sebelah kiri, hingga leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Tanda dan gejala lainnya yaitu sesak nafas, keringat dingin, rasa mual atau nyeri ulu hati, dan juga pusing. Beberapa orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami serangan jantung karena beberapa gejala mirip dengan penyakit MAH atau tukak lambung. Faktor pemicu serangan jantung. Yang pertama, faktor usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin tinggi risiko terkena penyakit jantung. Pada pria, dimulai saat memasuki usia 45 tahun, dan pada wanita saat memasuki usia 55 tahun, atau pada wanita yang mengalami menopause dini. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung di keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga inti yang mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarganya juga akan berisiko mengalami gejala penyakit jantung. Yang ketiga, kencing manis atau diabetes. Diabetes dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah, sehingga dapat menghambat aliran darah. Oleh karena itu, penderita diabetes berisiko lebih tinggi mengidap penyakit jantung. Yang keempat, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi mampu melukai dinding pembuluh darah arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk ke dalam saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak di dalam pembuluh darah. Yang kelima, kegemukan atau obesitas. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan ketidaknormalan lemak. Yang keenam, pola hidup buruk. Pola hidup yang buruk menjadi faktor pemicu gejala penyakit jantung, seperti kurangnya olahraga, merokok, dan banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Yang ketujuh, yaitu stres. Ketika seseorang stres, tubuh mereka mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah, dan juga hormon norepinefrin yang akan mengakibatkan naiknya tekanan darah, sehingga sebaiknya kita dapat mengolah stres tersebut. Panca usaha jantung sehat untuk mencegah serangan jantung. Yang pertama, seimbangkan gizi. Pilihlah makanan sehat dan baik untuk kesehatan jantung Anda. Hindarilah makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Batasi konsumsi gula 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, minyak 5 sendok makan per harinya. Yang kedua, enyahkan rokok. Rokok merupakan salah satu pemicu penyakit jantung. Tidak hanya perokok aktif, tapi perokok pasif juga memiliki risiko yang sama untuk mengalami penyakit jantung. Yang ketiga, hadapi dan atasi stres. Sebagai manusia, kita tidak bisa menghindari stres.
Tetapi, kita dapat melakukan beberapa tindakan agar kita dapat mengatasi stres tersebut. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyeimbangkan waktu antara bekerja, istirahat, rekreasi, dan bersosialisasi. Yang keempat, awasi tekanan darah. Anda harus rutin melakukan pengecekan tekanan darah Anda secara teratur minimal 1 bulan sekali. Yang terakhir, yaitu teratur berolahraga. Olahraga dapat melatih jantung dan juga meningkatkan kebugaran. Olahraga yang dapat Anda lakukan contohnya berjalan kaki, bersepeda, meditasi, ataupun yoga. Olahraga harus dihentikan apabila Anda merasa nyeri pada bagian dada, kesulitan bernapas, detak jantung tidak beraturan, pandangan gelap atau berkunang-kunang, ataupun berkeringat secara tidak wajar. Ketika Anda ataupun keluarga Anda mempunyai tanda-tanda serangan jantung, maka Anda harus segera membawa penderita ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan segera. Karena apabila otot jantung tidak mendapat oksigen untuk waktu yang lama, maka jaringan di sekitarnya akan rusak. Jika sudah mengalami kerusakan, otot jantung tidak bisa dipulihkan kembali seperti sedia kala. Perlu diingat bahwa jika Anda telah terdiagnosa mempunyai penyakit jantung, maka Anda harus rutin untuk minum obat dan mematuhi anjuran dari dokter spesialis jantung Anda. Dan tidak lupa, Anda juga harus rutin untuk kontrol ke dokter spesialis jantung Anda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, walaupun Anda tidak memiliki keluhan apapun. Use heart for every heart.